Kehadiran Presiden Prabowo di lokasi bencana membawa harapan tersendiri bagi para korban, seperti yang terjadi di Aceh. Suasana gembira sekaligus haru menyelimuti kawasan Masjid Besar Al-Abrar, Takengon, Aceh Tengah, Jumat 12 Desember siang. Presiden RI Prabowo Subianto disambut gegap gempita oleh begitu banyak warga. Teriakan "Prabowo, Prabowo" menggema di halaman masjid. Warga bahkan memanjat pagar sambil melambai dan memanggil presiden. Sejumlah masyarakat terlihat berdiri berdesakan untuk mendekat dan berebut menyalami. Saat presiden berdiri di atas mobil, lalu ketika turun, ada warga yang berusaha memeluknya. Ada pula yang mencium tangannya sambil meneteskan air mata, sebuah gambaran kuat betapa besar harapan masyarakat. Bagi sebagian warga, pelukan itu bukan sekadar ungkapan hormat, melainkan pesan harapan. Musibah yang menghantam Aceh telah meluluhlantahkan tempat tinggal, harta benda, bahkan anggota keluarga mereka. Dalam kondisi pasca bencana, kehadiran Prabowo di tengah mereka memberikan rasa tenang yang sangat berarti. Pelukan dan jabat tangan yang tak henti-henti menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Aceh menaruh kepercayaan besar kepada presiden mereka. Di tengah puing-puing musibah, secerca harapan muncul kembali melalui kedatangan dan komitmen nyata dari presiden. Kunjungan ini menegaskan bahwa pemerintah hadir dan tidak meninggalkan warganya sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, Prabowo bergerak tanpa jeda dari Aceh ke Pakistan, kemudian Rusia, dan kembali lagi ke Aceh untuk memastikan urusan bencana dan diplomasi berjalan beriringan tanpa mengesampingkan rakyat yang membutuhkan. Di hadapan ratusan warga dan pengungsi yang memadati area Masjid Al-Abrar, Prabowo menyampaikan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan di seluruh wilayah terdampak banjir bandang di Sumatera. Memang keadaannya cukup sulit dan memprihatinkan, tapi percayalah bahwa saudara-saudara tidak sendiri. Kami bertekad bekerja keras untuk membantu meringankan kesulitan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ujar Prabowo, disambut anggukan dan isak kecil dari para pengungsi. Prabowo juga tampak menyapa satu persatu warga yang mendekat. Beberapa anak ia peluk, sementara para ibu tak mampu menyembunyikan tangis saat berjabat tangan dengannya. Selain melihat langsung kondisi pengungsian, Presiden berdialog dengan para korban untuk mengetahui kebutuhan paling mendesak. Ia berdiri bersama Bupati, Wakil Bupati, serta tokoh masyarakat Aceh Tengah untuk memastikan seluruh jalur bantuan berjalan cepat dan tepat sasaran. Saya minta semuanya bersabar. Insya Allah keadaan bisa cepat kita pulihkan supaya kehidupan kembali lebih baik, tambahnya. Sambutan warga tak kalah antusias saat Prabowo melanjutkan kunjungan ke posko pengungsian SMPN 2 Wipesam, benar meriah. Pelukan, jabat tangan, dan isak tangis kembali mewarnai kehadirannya di lokasi tersebut. Kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke wilayah Takengon, Aceh, menyisakan momen haru yang menyentuh hati warga. Usai meninjau langsung posko pengungsian, Prabowo menyempatkan diri menyapa sekaligus berpamitan kepada masyarakat. Prabowo melambaikan tangan sambil berdiri di atap terbuka, rooftop, kendaraan kepresidenan, Jumat 12 Desember. Di tengah kerumunan warga yang antusias, perhatian Prabowo tertuju pada seorang balita yang digendong ibunya. Sang ibu tampak begitu bersemangat berharap anaknya dapat bertemu langsung dengan Prabowo. Dan harapan itu terwujud. Prabowo kemudian menggendong balita tersebut yang diketahui bernama Zain, sembari memberikan kecupan lembut di kepala sang anak. Wajah Prabowo terlihat hangat saat mendekatkan pipinya ke Zain. Momen sederhana namun penuh kehangatan itu sontak mengundang rasa haru, baik bagi orang tua Zain maupun warga sekitar yang menyaksikan langsung. Orang tua Zain nampak bangga atas kesempatan langka tersebut. Momen putra kecilnya digendong langsung oleh Presiden Republik Indonesia akan menjadi kenangan tak terlupakan. Sebagai bentuk rasa syukur dan kenang-kenangan, sang ibu mengabadikan momen tersebut dan membagikannya melalui unggahan di media sosial Instagram Zain Oase. Video dan foto itu pun mendapat respons hangat dari warganet yang turut merasakan kehangatan dan ketulusan Prabowo di tengah kunjungannya ke daerah terdampak bencana. BPK jadi nangis saya melihatnya, semoga sehat-sehat semuanya, ujar akun Robi_Sundawa. Sampai merinding? YG hatinya baik, pasti bisa merasakan ketulusan beliau. Enggeh, Masya Allah. Sehat 2 BPK Presiden Prabowo sukses selalu memimpin negeri ini. BPK Amin Yera Atemera 2 We Love U. Tulis Wong Apik 8. Kehadiran Prabowo di Takengon, Aceh, tak hanya menjadi simbol kehadiran pemerintah membantu korban bencana.
akan tetapi juga meninggalkan kesan mendalam lewat sentuhan kemanusiaan yang sederhana namun bermakna. Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf jika penanganan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh masih belum maksimal. Ia menyebut pemerintah sudah berupaya maksimal. Pemerintah, lanjut Prabowo, berkomitmen penuh memulihkan kehidupan masyarakat pasca bencana. Prabowo berjanji akan sekuat tenaga mengatasi rintangan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum tertangani. Kita sedang bekerja keras, kata Prabowo saat meninjau langsung posko pengungsian korban bencana di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat 12 Desember 2025. Baca juga, Prabowo minta maaf penanganan bencana banjir Sumatera belum maksimal. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, Pemda, aparat, dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk mempercepat pemulihan. Berkat kolaborasi semua pihak, proses pemulihan mulai menunjukkan hasil. Prabowo berharap kerjasama ini terus berjalan dengan baik supaya masyarakat dapat segera bangkit. Baca juga, TNI Al evakuasi anak yang alami patah kaki akibat bencana banjir di Aceh malam ini dioperasi. Kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, jadi kita atasi bersama. Mudah-mudahan masyarakat bisa cepat pulih, jelasnya. Secara khusus, Prabowo menyampaikan perhatiannya terhadap masa depan anak-anak. Dia berharap anak-anak bisa segera kembali ke sekolah. Saya kira itu pesan saya, anak-anak yang tabah dan semangat. Kita cepat kembali supaya anak-anak sekolah cepat sekolah semuanya, katanya. Tak lupa, Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas sambutan masyarakat yang meriah meski tengah dalam situasi bencana. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, terima kasih hari ini saya diterima dengan baik. Saya datang sesuai janji saya. Waktu itu Aceh Tamiang masih terputus, sekarang sudah tembus. Insya Allah bersama-sama, pemerintah akan turun membantu semuanya, pungkasnya. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, pada Senin, 8 Desember 2025, pukul 20 WIB, sebanyak 961 orang meninggal dunia, 293 orang hilang, dan lebih dari 5.000 orang mengalami luka-luka akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Selain itu, tercatat pengungsi mencapai 1.057.482 jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, meluruskan kabar yang menyebut tenda pengungsi di Aceh Tamiang, Aceh, baru dipasang jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto. BNPB menegaskan pemasangan dilakukan segera setelah akses jalan terbuka pasca banjir besar yang mengisolasi wilayah tersebut. Sejak banjir bandang dan longsor melanda Aceh Tamiang pada 26 November 2025, warga terpaksa bertahan di pengungsian darurat dengan tenda seadanya dari terpal atau menumpang di rumah kerabat. Baru pada 11 Desember 2025, setelah jalur darat berhasil ditembus, BNPB bisa memasang tenda pengungsian utama. Tenda bertuliskan BNPB banyak terpasang rapi di jembatan Sungai Tamiang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Artinya, ada jeda sekitar 2 pekan, 15 hari, di mana tenda resmi BNPB belum hadir di lokasi bencana. Kondisi ini memperburuk penderitaan warga yang kehilangan rumah, kesulitan air bersih, dan harus antar makanan dalam keadaan penuh lumpur. Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Brigjen M. Arif Hidayat, menegaskan bahwa informasi yang beredar kurang tepat dan perlu diluruskan agar masyarakat memahami kondisi di lapangan secara utuh. Tenda BNPB dipasang segera setelah akses jalan ke Aceh Tamiang berhasil dibuka oleh petugas. Bukan karena kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Begitu jalur terbuka, tim langsung bergerak membawa perlengkapan dan tenda untuk warga, kata Arif, Jumat 12 Desember 2025. Menurutnya, terbukanya akses memang berdekatan dengan jadwal kunjungan Presiden, sehingga muncul persepsi keliru. Padahal, di lokasi bencana manapun, penyaluran logistik termasuk pemasangan tenda selalu dilakukan setelah jalur distribusi terbuka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.